Nah, signal to noise ratio ini atau perbandingan daya atau tegangan sinyal ke noise merupakan kualitas dari sinyal terhadap draw atau noise. Dinyatakan dalam definisi atau rumusnya adalah SNR sama dengan, kalau bahasanya SNR ya, kalau kita bahasa Inggris SNR sama dengan equal to 20 dikali log basis 10 ya, logaritmik basis 10 untuk pembandingan Vs per Vn. Vs itu adalah tegangan sinyal dan Vn adalah tegangan dari noise. Biasanya kalau telekomunikasi kita perbandingan daya dari sinyal dibanding dengan daya dari noise. Sebenarnya 20 itu juga menunjukkan daya, yaitu dari V kuadrat. Kita tahu bahwa daya itu adalah V kuadrat per R ya, atau V kuadrat kali I. Nah, jadi kalau kita ada daya itu sebanding dengan tegangan kuadrat gitu ya, sebanding dengan kuadrat, terlepas dari resistornya. Sehingga karena ini logaritmik, pangkat 2 ini keluar dari log menjadi dikali 2 kali log ya. Nah, biasanya SNR ini 10 log. 10 kali log basis 10 daya sinyal dibagi daya noise. Tapi karena ini kita dalam bentuk tegangan, kita keluarkan jadi 20. Nah, kemudian dalam telekomunikasi juga biasanya ada signal to interference plus noise ratio atau SINR ya, atau di definisi lain SNIR, signal to noise plus interference ratio. Nah, kemudian ya noise ini sangat dipakai sekali dalam analisa, terutama di bidang saya telekomunikasi ya. Dia biasa sebagai batas bawah dari sebuah sebuah performansi, ukuran kinerja atau performance. Di sini bisa kita lihat, saya buka ini ya, website dari yang saya beri tugas kemarin. Oke, nah aja ya, dari tugas saya berikan kemarin. Adaptive White Noise Gaussian, Canal Relief, dan EB per N0. Nah, di sini AWGN itu Additive White Gaussian Noise ya. Noise-nya itu distribusinya Gaussian atau normal, dan white nanti kita bahas ya. White itu dari thermal noise atau Johnson noise yang ada tersebar di semua frekuensi, rata-ratanya 0 dan variansinya terbatas atau kecil. Aditif itu ditambahkan. Oke, sini bisa dibilang spektral itu seperti kayak cahaya putih gitu ya. Nah, ini cara bikin cara membuat distribusi Gaussian. Kita bisa menggunakan run-n, random normal ya. 1,1 E pangkat 6 ini 10 pangkat 6. Jadi ini ada 1 juta data ya, 1 juta data. Ini baris dan vektor. Jadi ini dalam bentuk baris dan vektor, baris dan kolom. Jadi kalau ini salah satunya kita set 1, itu berarti dia jadi vektor bukan matriks ya. Tapi kalau baris kolomnya ini ada nilai, dia jadi matriks. Kalau angkanya sebelahnya bukan 1, dia bisa jadi matriks. N itu random, N-nya normal itu Gaussian. Jadi kita buat histogram. Di sini A,100, A ini di atas itu yang bilangan acak. 100 ini resolusinya. Kalau kita buat 1000 aja lebih halus nanti ya. Dan ini puncaknya lebih pendek. Sini puncaknya kita lihat 4 kali 10 pangkat 4 ya, atau 40.000 datanya terletak di 0. Jadi di minnya 0 itu paling tinggi, puncaknya 40.000. Kalau sebelah kanan kiri pencilan. Nah, kalau kita resolusinya kasih 1000 kan datanya cuma ada 1 juta, dia datanya penjumlahannya lebih sedikit lagi ya. Jadi histogram ini
melihat berapa banyak sih nilai yang dalam rentang yang sama dijumlahkan. Ternyata ini bentuknya Gaussian atau seperti Bell atau normal. Nah, ini biasa dipakai di telekomunikasi sebagai noise dasar. Semua ternyata emang noise inherent itu atau internal itu bentuknya Gaussian. Nah, kita lihat Y sama dengan X tambah N. Ini sinyalnya ya. X tambah N diterima. Tapi kalau kita kasih channel, jadi dia dikonvolusi. Kalau dalam domain frekuensi dia dikalikan. Nah, ini kita cara membuat Gaussian itu dengan menggunakan ini datanya ya, bentuk matrixnya. Y, X dan Y ini dalam bentuk kompleks. Nah, ini SNR-nya tuh 10 pangkat minus SNR per 10. Jadi SNR-nya ini kita udah dalam bentuk powernya udah dalam bentuk pembagian ya. Jadi misalnya SNR 30 dB, maka PN-nya 0,001 gitu. Karena dia SNR itu adalah 10 log PN. Nah, kita ini dibandingkan aja bahwa noise-nya itu emang dibandingkan sinyal diasumsikan 1 dan noise-nya itu 10 pangkat minus 3. Maka di sini 30 dB itu perbandingannya dayanya atau tegangannya itu kira-kira, tapi kalau tegangan 20 pangkat ya, ini kan 10 pangkat nih daya. Ini dayanya itu perbandingannya 0,001. Sinyal itu lebih besar sebanyak noise-nya itu lebih kecil lah dibandingkan dengan signal to noise ratio dibandingkan daya. Kalau 30 dB ini berarti noise-nya itu dibandingkan dayanya hanya 1/1000-nya, kecil sekali gitu ya. Jadi sinyalnya besar. Sedangkan dalam AWGN itu setengah NO ya variansinya. Jadi kita kasih amplitude di AWGN-nya tuh akar noise dibagi 2 ya, akar noise dibagi 2. Karena setengah NO, akar noise bagi 2 dikali random ya. Randomnya ini adalah untuk membuat AWGN kompleksnya. Jadi magnitude efisiensi dari magnitudenya tuh agar PR PN per 2 karena variansinya setengah NO. Nah, jadi kalau di AWGN sendiri di MATLAB ada fungsinya biasanya seperti ini, AWGN dalam kurung X, SNR bawahnya lagi. Tapi AWGN dalam kurung X, SNR, sig power. Tapi kalau kita mau buin sendiri kita pakai yang 2 kali random kompleks ini. Nah, sebenarnya channel AWGN itu kanalnya H-nya 1. Nah, N-nya ini noise-nya ini AWGN. Kalau karena relief itu sebenarnya kompleks AWGN. Jadi absolut ini dari kompleks AWGN kita bisa lihat seperti ini. Nah, dia agak miring ya ininya, bentuk bell-nya agak miring. Nah, kita lihat histogramnya ada absolut ya, absolut dari kompleks AWGN. Nah, nanti kita hasilnya seperti ini, kita dapatkan hasilnya seperti ini dari simulasi tersebut. Ini bear-nya 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 2. Ya, berarti kalau misalnya SNR-nya 0 dB, berarti ini noise sama dayanya sama ya, dia seperti distorsi karena sama ya sebenarnya. Jadi ini kira-kira 10 pangkat minus 1, anggapnya 10 pangkat minus 1 ya. 10 pangkat minus 1 itu kira-kira ada 1/10, artinya dari 10 bit 1 bit itu error. Itu jelek sekali. 10% dari bit itu error. Coba kalau AWGN doang kita lihat di sekitar 13 dB ya, 13 dB ini sinyalnya lebih besar. Jadi makin besar sinyal dibanding noise makin bagus. Nah, di sekitar 13 dB ini 10 pangkat minus 8 atau 100 juta. Jadi 1 bit itu error di antara 100 juta bit yang dikirimkan, cuma 1 bit yang error. Itu artinya.
Tapi kalau kita pakai kanal relief, ya kan ada kanal dari multipath, pantul-pantulan di urban area ya, karena banyak gedung, dia banyak mantul-mantul. Nah, dia seperti ini, tidak seperti kanal AWGN ya, yang cuma karena noise doang. Ini kan ada perusakan sinyal kanal, harus sinyalnya gede banget, misalnya 30 dB ya. 30 dB itu yang kayak 1000 kali gitu ya, 1000 kali dia sinyal dibandingkan noise-nya. Nah, itu masih kita kira dari 10.000 bit ya, 1 bit atau 2 bit error. Nah, ini kita perlu channel coding untuk mengatasi kanal ini ya, channel coding. Channel coding itu memperbaiki bit-bit error sehingga dia mendekati AWGN. Mendekati noise karena noise thermal tersebut. Channel coding itu bisa membuat kita melihat foto dari luar angkasa, foto planet Mars segala macam itu dengan resolusi tinggi. Kalau zaman dulu belum ada channel coding, itu gambarnya hitam putih ya, resolusinya rendah gitu. Jadi kita perlu channel coding untuk memperbaikinya. Nah, ini udah dicoba ya. Jadi kalau copy paste dari ini, dari program ini, tanda aksennya ya, kayak ini HR aksen ini harus dirubah, diketik ulang. Sama itu untuk transpose ya, transpose. Sama yang untuk gambar ini, tanda aksen untuk legend sama titik-titiknya juga harus diketik ulang supaya tidak error. Ya, di sini kita lihat ada SNR-nya 0 sampai 30 dB. Jadi dia akan loop sebanyak 30 kali untuk tiap SNR. Ini frame-nya 100.000, akan sangat lama sekali. Kalau untuk modif-modif pakai 10 dulu frame-nya atau 100. Kalau udah bagus baru ulangi dibuat 100.000 dan tunggu lumayan lama. Nah, ini bloknya ini loopnya 1 banding 1 sampai ke 30 panjang SNR, dan kemudian 1 banding frame. Nah, ini K-nya tidak saya kasih titik koma untuk sebagai tracing aja, untuk melihat sudah berapa sih K-nya. Kalau udah sampai 30 berarti sudah mau selesai gitu. Nah, ini datanya X, H1 ini channel AWGN. Kemudian kalau BPSK ini ya cuma memetakan bit 0 dan 1 ke 1 volt dan minus 1 volt. Nah, channel yang relief HR ini pakai random Gaussian. Nah, kalau channel AWGN kita tambah aja dengan amplitude AWGN. Tapi kalau H-nya 1 ya, dikali H1. Kalau BPSK ini dikali HR ya. HR ini channel kompleks reliefnya, kompleks AWGN ditambah dengan AWGN. Kalau yang channel AWGN kita AWGN-nya yang kasih real aja, tapi kalau yang relief ini kita kasih AWGN yang kompleks. Tambah amplitude AWGN dikali AWGN R. AWGN R ini AWGN kompleks kali AWGN kompleks, kasih amplitude-nya juga, amplitude AWGN. Kalau yang atas AWGN-nya yang real aja, kalau yang bawah ini AWGN-nya yang kompleks. Kemudian channel diterima, kita banding HR, kita asumsi equalization ya, kita udah tahu channelnya, kita bagi aja equalization. Kalau nggak tahu di aslinya kita harus mengestimasi kanal ya. Tesis saya dulu estimasi kanal hub sekerisian untuk LTI, downlink LTI OFDM. Ini decision untuk kembali lagi menjadi 0101, kemudian kita jumlahkan errornya berapa dan kita bagi dengan total, dan itu kita lihat plot dalam bentuk SNR 0 sampai 30 ya. Terima kasih. Ini saya diskusi sama Pak Khairul sama teman-teman lab saya. Ya, demikian. Berikutnya lagi nanti kita akan membahas, saya hilangin dulu slide-nya ini saya hilangin dulu webnya. Oke, balik lagi. Berikutnya kita akan lihat perbedaan noise dan